Shalom. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan malam GKJ Semarang Timur, hari Sabtu tanggal 13 November tahun 2021. Marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan. Kami bersujud di hadapan-Mu, mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Dan pada malam hari ini, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pendengar yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari kitab 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Tetapi saya akan membaca ayat yang keempat sampai dengan yang ke-9 saja. Ayat yang lain silahkan Bapak Ibu bisa membacanya sendiri di rumah. Demikianlah sabda firman Tuhan dari 1 Samuel 3 ayat 4 sampai dengan 9. Lalu Tuhan memanggil Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan pada malam hari ini saya beri tema mendengar dan merespon. Kata mendengar dalam Kamus Bahasa Indonesia bisa berarti mendapat kabar atau dapat menangkap suara atau bunyi dengan telinga. Sedangkan kata merespon berarti menanggapi atau menyatakan suatu tindakan. Nah, dari bacaan 1 Samuel 3 ayat 4 sampai 9 yang kita baca tadi, dengan jelas Tuhan memanggil Samuel yang masih muda, yang sejak kecil telah dititipkan oleh orang tuanya kepada Imam Eli di Shilo untuk melayani Tuhan. Dan di ayat 1b dinyatakan bahwa pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering.
Tetapi ketika Samuel berada di bait Allah, dan pada waktu malam saat ia tidur, ternyata Tuhan memanggil Samuel. Samuel mendengar suara seseorang memanggil namanya. Dan karena dia hanya bersama dengan Imam Eli, maka Samuel pun mengira yang memanggil namanya adalah Imam Eli. Maka ia berlari menemui Imam Eli dan bertanya, "Apakah Bapa memanggilku?" Ternyata Imam Eli tidak memanggilnya. Lalu ia kembali tidur. Tapi ketika ia kembali tidur, Tuhan memanggil lagi sampai 3 kali. Maka Imam Eli mengerti bahwa yang memanggil Samuel adalah Tuhan. Kemudian Imam Eli memberitahu Samuel, jika ia ada yang memanggil kembali, ia harus menjawab, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Samuel sudah menjadi seorang pendengar yang baik. Ia tidak hanya mendengar saja, tetapi ia juga merespon panggilan Tuhan. Berarti ia melakukan apa yang Tuhan sampaikan kepadanya. Belajar dari kisah Samuel ini, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita diajar untuk selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terlebih di masa pandemi ini, kita juga diharapkan untuk menjadi pendengar atau mendengarkan himbauan dari pemerintah untuk melaksanakan protokol kesehatan. Sudahkah itu kita lakukan? Apakah hanya sebagai pendengar saja tanpa kita laksanakan atau kita respon? Oleh karena itu, Bapak Ibu, marilah kita merespon, tidak hanya mendengar saja, supaya kita dapat belajar dari kisah Samuel yang mau melakukan kehendak Tuhan, merespon panggilan Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Amin. Mari renungan malam pada malam hari ini kita akhiri dengan kita berdoa. Saya hantarkan. Tuhan Yesus, belajar dari kisah Samuel, ajarlah kami untuk menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beristirahat. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.